Di balik suami mengizinkan istri, di balik keridhaan suami itu ada ikhtiar panjang sebelumnya. Itu yang poin kedua ini Bunda, mungkin gampang-gampang susah juga ya. Jadi ada yang menganggapnya oh berarti isalah aku kerjasama sama suami. Ada juga yang mengatakan sulit. Karena apa? Lah kalau misalnya kayak Pak Jun ya, kayak suami Bunda itu kan mungkin sudah satu frekuensi izin ya dibolehkan. Nanti acara ini gitu dibolehkan karena mungkin sudah pemahamannya sama. Tapi kalau misalnya nih Bunda, pernah ada keluhan gini, nah aku apa nggak dibolehin gitu ya, misalnya ayah ini mau kajian kelompok di sana gitu, oh nggak usah repot ngurusin anak baik, aku nggak bisa mama dan sebagainya gitu. Itu kan perniknya itu Bunda, mungkin ada saran-saran atau triknya Bunda? Iya. Jadi untuk kita bisa mendapatkan izin suami itu bukan sulapan. Iya. Di balik suami mengizinkan istri, di balik keridhaan suami itu ada ikhtiar panjang sebelumnya. Itu ya yang nggak kelihatan ya. Kelihatan, nggak tiba-tiba mak duduk, oh yo tak izinkan, enggak. Ada ikhtiar istri di baliknya itu yang ini merupakan satu rangkaian yang panjang. Oh gitu. Nah, beberapa hal ini mengingatkan kembali kepada peran istri, bahwa istri itu harus taat kepada suami. Jangan sampai kemudian ada hal sesuatu sikap istri itu yang kemudian membuat suami marah, membuat suami tidak enak hati dan sebagainya. Jalankan dulu kewajiban sebagai seorang istri semaksimal mungkin, sehingga suami benar-benar ridho terhadap kita. Kalau suami itu sudah ridho terhadap kita, udah nanti kita minta apa aja dibolehin. Iya. Kuncinya suami ridho dulu kepada kita. Berarti kayak jurus mautnya udah dapet nih. Iya caranya gitu ya. Ya itu yang untuk suami ridho kepada kita itu pernik-perniknya itu step by step luar biasa ya. Gitu. Kadang-kadang harus harus mengalahkan ego juga ya Bunda ya. Oh harus, iya. Jadi memang itu bukan sulapan bahwa suami tiba-tiba meridhoi gitu ya. Itu wes anak-anak urusanku, nanti mandi ya wes tak mandiin, dulang ya tak dulang. bukan sekedar sulapan kok tiba-tiba kok dapat seperti itu. Ada proses di baliknya itu yang luar biasa. Kalaupun ada suami yang demikian, memang fitrahnya begitu, alhamdulillah tetap ada yang seperti itu gitu. Tapi ini kan secara umum ya, memang ketika suami itu berkenan, ridho terhadap apa yang dilakukan istrinya, ini akan mudah sekali terjadi deal di antara suami istri. Misalnya Mas minta tolong nanti aku ngisi di sini, nanti anak-anak beres gitu. Itu asal suami sudah ridho dulu dengan aktivitas kita. Nah, gimana agar suami kita itu ridho? Tadi kita harus mendapatkan posisi kita sebagai istri yang taat kepada suami, kemudian mendahulukan kepentingan suami, berhubungan baik dengan keluarga suami, dengan mertua, dengan ipar, kemudian mendukung sepenuhnya aktivitas suami. Pernah ada masalah gini, terjadi percecokan masalah rumah tangga gara-gara kadal. Gimana tuh ceritanya? Gara-gara kadal bisa jadi percecokan. Itu suaminya itu ternyata hobi melihara binatang-binatang kayak gitu. Nah, salah satu pria itu kadal. Lah, istrinya ini nggak suka. Akhirnya uring-uringan, marah-marahan, bertengkar hebat gara-gara itu binatang piaraan gitu ya. Nah, ini kan terjadi
ketidaknyamanan dalam hubungan suami istri, padahal itu sesuatu yang di luar diri mereka, gitu. Nah ini pentingnya agar dalam ta'aruf gitu ya, memahami ini calon suaminya ini orangnya seperti apa, hobinya apa, sehingga tidak terjadi kekagetan, kemudian pokoknya aku tidak suka. Nah nanti suaminya juga bisa bilang pokoknya aku suka. Kalau udah bilang pokoknya ini kan enggak pas kantongnya atau pokok terus ini. Artinya memang harus bisa legowo menerima suami itu yo apike yo eleke. Betul. Gitu kan. Suami juga begitu, menerima istri itu ya apike yo eleke, semuanya itu diterima karena dua sisi itu pasti selalu ada ya. Selalu ada. Sehingga ini butuh pemahaman. Oh ternyata suamiku tipikalnya seperti itu. Kalau tipikalnya seperti itu, aku harus begini. Suamiku hobinya itu, oh berarti aku harus begini. Gitu. Arti ini bahasa kalimat pendeknya itu yang ketiga itu ini ya Bunda, untuk mendapatkan ridhonya tadi, jadi istri yang pandai-pandai mengambil hati suami ya. Iya. Jadi kan kita yang paling tahu pasangan kita. Jadi ini oh berarti saya harus begini lah sikapnya tuh ya Bunda ya. Iya. Dan itu proses yang panjang ya, bagaimana untuk kita itu bisa menyelami karakter suami. Kalau dia itu tidak berkenan itu bagaimana, kalau dia itu yang membuat beliau marah apa gitu kan, kita harus terus bisa menyelami beliau, memposisikan diri untuk siap menyesuaikan diri menjadi yang terbaik untuk suami. Luar biasa ya, kesunatan kepada Allah, kita sama dengan suami, jadi istri yang taat kepada suami gitu ya, pandai mengambil hati lah pokoknya gitu ya. Nah mungkin ada lagi Bunda tentang momen kegiatan yang luar biasa, memilih banyaknya kegiatan yang luar biasa. Selain hal-hal tadi, ada lagi nggak Bunda yang menginspirasi teman-teman semua? Ketika kita banyak aktivitas, energi yang kita keluarkan kan banyak. Berarti kita harus punya saving energi yang banyak pula di dalam diri kita. Jangan sampai misalnya perumpamaannya kita mempunyai aktivitas yang memerlukan 10 energi, terus kita hanya mempunyai saving energi 8, pasti kita akan kelelahan gitu. Tapi kalau kemudian kita mempunyai saving energi itu 20, aktivitas 10 ini enteng-enteng aja gitu. Nah itu yang harus kita bangun ketika kita mempunyai aktivitas yang banyak, yaitu menyiapkan fisik kita agar energinya itu yang pernah fisik ya prima, fisiknya prima, iya harus prima. Nah itu bisa didapat dengan pola hidup sehat. Masya Allah, gitu ya. Jadi olahraga. Ketika kita pulang ke rumah, kita masih punya stamina yang bagus untuk memerankan sebagai seorang ibu dan sebagai seorang istri yang baik. Jangan sampai kemudian misalnya bekerja, tapi begitu pulang ke rumah habis tenaganya, yang tinggal cuma sisa tenaga nih, didik anak dengan sisa tenaga, yang jadi ringan, kayaknya jadi permasalahan. Iya, iya. Luar biasa, nih banyak hal yang menginspirasi dari Bunda Farida dalam mengatur, memanage waktunya di antara sekian banyak kesibukan dan aktivitasnya dan tetap produktif. Yang terakhir Bunda Farida, kayaknya kan tadi ada pesan yang tersirat ya dari cerita Bunda Farida tadi itu, dengan banyak aktivitas itu tidak menjadikan kita tuh semakin terjepit oleh kegiatan-kegiatan kita, tetapi justru malah semakin dilonggarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, padahal ada satu apa ya istilahnya itu curhatan itu seperti ini. Saya merasa ada orang yang merasa dia itu sebenarnya dalam pandangan orang lain jadi iso gitu ya, punya waktu untuk begini, tapi dia selalu mengatakan aku randu waktu ya, aku ketekan waktu gue sentak gue ini ngapain bocah-bocah begini dan begitu, sehingga dia kayak udah menutup diri dulu gitu ya untuk hal-hal di luar yang sebetulnya dia bisa mengeksplor. Nah ini ada pesannya Bunda untuk yang seperti ini misalnya. Prinsipnya adalah Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau kita berprasangka yang baik, maka yang terjadi baik pula. Tapi kalau kita sudah menutup diri, berprasangka yang negatif,
walaupun itu sebenarnya kita masih punya